Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut lagi pembahasan tentang konsolidasi dan penurunan tanah. Di sini jelaskan bahwa pada waktu konsolidasi berlangsung, bangunan di atasnya akan mengalami penurunan atau settlement ya. Dalam dunia teknik sipil ada dua hal yang perlu diketahui mengenai penurunan. Yang pertama, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa teknik sipil itu atau sarjana teknik sipil harus mengetahui dua hal ini. Yang pertama, besarnya penurunan yang terjadi, kemudian kecepatan atau laju konsolidasi. Untuk besarnya penurunan yang terjadi, ini disebabkan oleh yang pertama, kompresibilitas tanah, artinya sifat mampat tanah. Berbeda-beda, ada 4, bagaimana kita ketahui ada 4 jenis tanah, ada tanah kerikil, pasir, lanau, dan lempung. Nah, keempat-empat tanah tersebut mempunyai kompresibilitas yang berbeda-beda. Tanah yang mempunyai kompresibilitas tinggi yaitu adalah tanah lempung. Jadi tanah lempung itu mudah dimampatkan atau mudah ditekan, dibentuk seperti itu. Sedangkan yang paling sulit adalah tanah bergradasi ataupun berbutir kasar, yaitu pasir dan pasir serta gravel atau kerikil. Kemudian selanjutnya, besarnya penurunan juga dipengaruhi oleh tebalnya tanah yang mempunyai sifat kompresibilitas. Jadi semakin tebal tanah itu maka akan semakin kecil ataupun semakin besar penurunan, tergantung dari tebal tanahnya tersebut. Kemudian besarnya tegangan efektif atau beban yang terjadi. Kemudian kecepatan konsolidasi atau seberapa cepat penurunan itu terjadi, itu yang pertama sama permeabilitas. Yang pertama adalah permeabilitas tanah ataupun sifat meloloskan air. Tanah yang mempunyai kompresibilitas tinggi yaitu tanah bergradasi kasar, yaitu pasir dan kerikil. Pasir dan kerikil ini mempunyai sifat yang mudah meloloskan air. Jadi sifat permeabilitasnya itu sangat tinggi. Sedangkan lanau dan lempung ini mempunyai permeabilitas yang rendah. Artinya apa? Tanah tersebut susah meloloskan air. Kemudian tebal tanah, kompresibilitas, dan kondisi drainase di atas dan di bawah lapisan kompresibilitas. Jadi adanya atau tidak ada drainase ini juga mempengaruhi laju konsolidasi. Jika ada drainase maka laju konsolidasi atau laju penurunannya akan cepat, tetapi jika tidak ada maka akan lambat. Untuk bisa memampat, air yang ada di dalam pori tanah harus dikeluarkan. Kecepatan pemampatan dipengaruhi oleh proses keluarnya air dari dalam pori tanah dan sifat kompresibilitas tanah. Ini sudah dijelaskan tadi ya. Pasir adalah tanah yang sangat permeable. Artinya apa? Tanah yang sangat mudah meloloskan air, dan tanah tidak kompresibilitas, artinya tanah yang sulit untuk dimampatkan, sehingga proses penurunan terjadi sangat cepat dan penurunannya kecil. Nah, ini ya. Ketika tanah tersebut mempunyai sifat permeable atau meloloskan air, maka proses penurunan ini cepat terjadi. Tetapi kalau tanahnya tidak ada susah atau mempunyai sifat tidak kompresibel, maka penurunannya juga kecil. Sedangkan lempung di sini adalah tanah yang rapat air, bersifat sangat kompresibel, sehingga penurunan yang terjadi bertahun-tahun dan penurunan yang terjadi besar. Jadi kalau tanah berbutir kasar ya, seperti pasir dan kerikil, cenderung penurunannya cepat tetapi penurunannya kecil. Prosesnya cepat tapi penurunannya kecil. Sedangkan lempung untuk waktu konsolidasi dan penurunannya itu terjadi lama, bertahun-tahun, karena dia susah meloloskan air dan penurunannya juga besar. Oke. Kemudian di sini ada pengujian konsolidasi di laboratorium. Jadi pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
sifat kompresibel dari suatu sampel tanah. Namanya oidometer ya. Di Politeknik ada ini alatnya, di laboratorium kita ada. Jadi prinsipnya seperti ini. Jadi ada suatu sampel tanah atau benda uji, ya kan? Biasanya tanah yang kita gunakan untuk odometer ini adalah tanah lempung ya, karena tanah berbutir kasar itu jarang kita gunakan pengujian konsolidasi ini. Jadi jenis benda ujinya itu tanah lempung, ya. Kemudian tanah lempung itu dibentuk seperti ring ya. Ini ada diameter, jadi dia bulat seperti ini, ring. Kemudian dibentuk seperti silinder. Nah, kemudian apa yang dilakukan di bawah dari benda uji ini dikasih batu pori, kemudian di atasnya juga dikasih batu pori. Kemudian benda uji ini direndam dengan air selama 24 jam. Agar apa? Agar tanahnya juga kenyang air ya, atau jenuh air. Kemudian dilakukan penekanan. Beban. Biasanya ini beban yang diberikan mulai dari yang 0,25 sampai dengan 8 kilo per cm pangkat 2. Ini dilakukan penambahan beban setiap 24 jam. Jadi hari pertama itu kita kasih beban 0,25 gram, 2 kilo per cm. Kemudian hari berikutnya sampai ke 8 gram. Jadi ini ya. Nah, kita kasih beban. Kemudian beban tersebut setelah diberi beban maksimum 8 kg, beban tersebut kita kurangi. Sama prosesnya, kita kurangi setiap ini sampai dia beban yang terakhir itu kembali lagi ke beban awal, yaitu 0,25. Nah, itu dicatat penurunan ataupun perubahan bentuk dari tanah tersebut. Nah, nanti dilihat, nanti ada kurvanya atau grafiknya. Nah, itu nanti ada kurva penurunan. Jadi nilai yang dicari itu adalah nilai CV dan CC dan CV. Apa itu CC dan CV? Ke depan kita akan jelaskan. Nah, ini prinsipnya ya. Jadi ini nama alatnya odometer. Ini digunakan untuk pengujian konsolidasi, untuk mengetahui seberapa besar sih sifat kompresibel dari suatu sampel tanah. Oke, lanjut. Besarnya penurunan akibat konsolidasi ini tergantung pada sifat tanah dapat dirembes air atau sifat kompresibel tadi atau permeabilitas tadi, dan ditekan atau kompresibel. Sifat rembes atau permeabilitas tanah disebut dengan koefisien permeabilitas atau K, sedangkan sifat tanah ditekan, untuk dapat ditekan disebut dengan koefisien konsolidasi atau CP. Oke. Nah, ini persamaan ya, persamaan koefisien konsolidasi dan koefisien permeabilitas. Jadi di sini CP itu sama dengan K atau permeabilitas atau koefisien rembesan itu dibagi dengan gamma W atau gamma air dikalikan dengan MP. MP di sini adalah koefisien pengecilan isi. Nah, MP di sini sama dengan AP. AP adalah koefisien pemampatan dibagi dengan 1 ditambah dengan EO. EO ini adalah angka pori awal sebelum adanya EO nya adalah angka pori setelah adanya tekanan. Kemudian A di sini adalah koefisien pemampatan, yaitu E dikurang EO dibagikan dengan tambahan tekanan atau tekanan beban yang terjadi. Ini persamaannya. Bisa juga MP menggunakan persamaan ini. Oke. Nanti biar lebih jelas ada contoh soal. Ini selanjutnya hubungan angka pori dan tebal tanah. Jadi angka pori setelah adanya perubahan ini adalah isi rongga dibandingkan dengan isi butiran tanah. Ini ya. Jadi tahu dari E ini adalah 1 ditambah EO
dibagi dengan H ini adalah ketebalan tanah, dibagikan dengan perubahan atau besarnya perubahan tebal dari tanah tersebut. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini kemudian yang penting juga adalah nilai dari CC ya. CC ini adalah indeks pemempatan. Ini yang penting. Jadi ada 3 itu. Ada 2, CC dan CV. CV tadi adalah ini koefisien konsolidasi, seberapa cepat tanah tersebut mampat dalam satuan waktu. Jadi cm per detik ya, cm kuadrat per detik. Jadi seberapa besar tanah itu dapat mampat dibagikan dengan satuan waktu. Kemudian CC nya adalah compressible index atau indeks pemampatan. Jadi 2 ini yang penting. Kemudian besarnya penurunan akibat konsolidasi. Jadi penurunan yang terjadi akibat konsolidasi itu disimbolkan dengan simbolnya ini S atau settlement, penurunan. Satuannya bisa meter, bisa senti. Ini persamaannya ya, bisa dilihat di sini. Jadi permeabilitas itu penurunan itu adalah koefisien pengisian koefisien pengecilan isi dikali dengan ketebalan dikalikan dengan penambahan beban, atau bisa juga menggunakan rumus ini, sama saja. Baik, selanjutnya ini ada teori konsolidasi dari Terzaghi. Jadi teori ini merupakan dasar yang telah disederhanakan untuk menentukan distribusi dengan hidrostatis yang bekerja dalam lapisan yang terkonsolidasi dalam waktu tertentu sudah bekerjanya beban muatan, atau biasa yang disebut dengan derajat konsolidasi, disimbolkan dengan nilai atau dengan huruf U besar. Derajat konsolidasi merupakan fungsi dari waktu, di mana faktor waktu di sini adalah nilai CV dibandingkan dengan A dikalikan dengan T. Selanjutnya di sini sudah didapatkan hasil dari persamaan untuk derajat konsolidasi dan nilai time faktornya. Jadi yang penting seperti ini. Jadi ada istilah T90, ada istilah T60, ada istilah T20, ya kan? T90 di sini artinya adalah konsolidasi yang terjadi di lapangan itu sudah mencapai 90%, atau konsolidasi primer sudah terjadi, sudah selesai. Artinya tanah itu sudah padat. Tetapi 10%-nya atau T100, 10%-nya lagi itu masih bisa terjadi penurunan, tapi penurunan sekunder, yang penurunannya juga sangat kecil, berbeda dengan penurunan primer. Kemudian T60 ini adalah penurunan 60%. Jadi biasanya di proyek ada proyek-proyek yang hanya meminta ataupun mensyaratkan penurunan hanya 60%, banyak faktornya. Sudah, ini penurunannya 60% cukup, tidak usah sampai 100% atau sampai 90% sampai konsolidasinya selesai. Tidak seperti itu, karena mengejar waktu ya. Ada juga yang berkaitan dengan teknis-teknis proyek.
memang sengaja di tanah itu memang sengaja nanti ketika dibangun memang masih harus turun. Jadi untuk nilai derajat konsolidasi 20% itu nilai time faktornya 0,031 dan seterusnya sampai derajat konsolidasi 90% time faktornya 0,848. Nanti ada contoh soal biar lebih jelas. Nah, ini ada contoh soal bagaimana kita menghitung derajat konsolidasi atau koefisien konsolidasi. Jadi pada sebuah percobaan konsolidasi terdapat suatu tanah diketahui angka pori dari tanah tersebut I-nya jadi E-nya E0-nya itu sama dengan 1,24 ini ya. Kemudian angka pori yang sekarang itu 1,12. Kemudian di sini jelaskan bila tekanan yang bekerja itu dari 2 ton per meter kubik menjadi 40 ton per meter kubik, hitunglah koefisien konsolidasi atau nilai CV-nya dalam satuan meter persegi per tahun. Oke, diketahui koefisien permeabilitasnya segini, nilai K-nya ya, K kecil. Oke. Hapus dulu. Sebagaimana kita ketahui, nilai CV atau koefisien konsolidasi itu adalah nilai koefisien permeabilitas, nilai K dibandingkan gamma air dibandingkan dengan nilai MV. Bagaimana K sudah diketahui, ya kan? Namun karena dia satuannya cm per detik, ini kita rubah. Karena dia tadi mintanya meter persegi per tahun, jadi kita rubah dulu meter per tahun. Jadi nilai 8,5 kali 10 pangkat min 8 ini dikalikan dengan ini waktu detik, dikalikan dengan menit, dikalikan dengan hari, dikalikan dengan 1 tahun. Kemudian nilai MP-nya ini, jadi selisih angka pori dan dibandingkan dengan selisih tekanan dibagi 1 ditambah dengan E0 atau angka pori awal. Dari sini dapat bahwa untuk AV itu dari selisih angka pori ya. Jadi angka pori awal dikurang dengan angka pori perubahan. Kemudian tekanan, oh ini tekanannya 20 ton, bukan 2 ton, 20 ton, 40 ton, kemudian 20 ton tekanan awalnya, tekanan akhirnya 40, tekanan awalnya 20, dapat nilai AP. Ini nilai MP nya ini sama dengan nilai AP ditambah 1 dikalikan dengan angka pori awal, dapatlah nilai ini. Kemudian kita masukkan ke persamaan CV tadi. CV tadi ini kan K
sama dengan gamma air, K dibagikan gamma air dikalikan dengan nilai MP. Oke, ini nilai dari K, kemudian ini nilai dari MP. Oke, dan gamma airnya 1 kubik per ton. Didapat koefisien konsolidasi atau tanah itu dapat berkonsolidasi 10,007 meter persegi per tahun. Untuk contoh soal yang kedua, ini Bapak ambil dari buku Mekanika Tanah penerbit Nova Insinyur Sunggono. Jadi ada sebuah lapisan tanah lempung yang kedap air setebal 10 meter, dan pada lapisan selanjutnya terdapat pasir. Oke. Salah satu contoh tanah tinggi 3 cm yang diambil dari lapisan lempung tersebut. Jadi diambil sampel tanah ya, dari lokasi ini setinggi 3 cm, kemudian dilakukan percobaan di laboratorium dan didapat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsolidasi 50% itu 22 menit dengan kondisi jalan 2 arah, serta diketahui pula bahwa faktor waktunya atau TV-nya adalah 0,2. Direncanakan pada lapisan tanah ini akan dibangun suatu gedung. Tentukan panjang waktu atau waktu yang dibutuhkan agar konsolidasi tersebut mencapai 50% dan 90%. Nah, ini biasanya ini yang sering terjadi ya. Kita diminta untuk menghitung berapa lama terjadi konsolidasi primer atau konsolidasi T90%. Berapa lama waktunya? Nah, itu. Nanti dari sini baru ditentukan nanti metode kerjanya. Kalau dia dilihat nanti sangat lama sekali. Oke. Dari soal ini kita menggunakan persamaan ini TV sama dengan CV dikalikan T dibagikan dengan H kuadrat. TV sendiri sudah diketahui ya, bahwa TV tadi adalah 0,2, maka nilai CV itu maka diketahui nilai CV sama dengan TV dikalikan dengan H kuadrat, kemudian dibagikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsolidasi 50%. Dari sini didapat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsolidasi 50% adalah 2,5 kali 10 pangkat 6. 2,5 kali 10 pangkat 6 menit. Baik, ini kalau menit ini dikonversi ke tahun, itu artinya 2,5 kali 10 pangkat 6
Jadi 2,5 kali 10 pangkat 6 itu dibagikan dengan 60. Kemudian ini dibagi dengan 60 dikali 24 untuk merubahnya menjadi tahun. Kemudian dikalikan dengan 365. Ini 4,75 tahun. Jadi untuk lempung yang setebal 10 meter dengan kondisi laboratorium yang ini tadi, untuk mencapai konsolidasi 90% tanah itu jadi padat 50%, 4,75 tahun. Sekarang kita lihat yang konsolidasi 90 ya, TV nya yang 90, TV ini diambil dari nilai ini. TV sudah diketahui, TV ini, TV derajat konsolidasi 90. Kemudian TV nya didapat, CV nya oke. Diminta T atau waktu yang dibutuhkan. Nah, sedangkan untuk konsolidasi 90% itu dapat 625 kali 10 pangkat 6. Nah, itu kita jadikan tahun. Jadi jawabannya dikali 60 dikali 24 dikali dengan 365. Nah, lama sekali. 20.000 tahun. Nggak usah ditahunkan, kita lihat menitnya aja, sangat lama sekali. Oke. Jadi itu ya untuk contoh soal. Jadi kita diminta menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan suatu lapisan tanah sampai terjadi konsolidasi yang diinginkan, 50, 20, 90, bahkan 100%.